emang yang namanya KB itu emang khusus hanya untuk perempuan apa Bu? Oh, perempuan ber-KB sudah biasa, tapi pria ber-KB luar biasa. Ya. Jadi ada KB itu ada MKJP, MKJP itu ada MOW untuk perempuan, IUD untuk perempuan, implan untuk perempuan, Ya, betul. pil untuk perempuan, suntik untuk perempuan. Yang untuk laki-lakinya MOP, KB pria dan kondom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Camat TV. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program Opsi, obrolan penuh isi dan inspirasi. Kali ini saya bertemu dengan Ibu Kepala Dinas DKB P3A. Alhamdulillah ini adalah program yang kedua setelah OMAD, dan yang pertama kali saya wawancarai di Opsi ini adalah ibu yang banyak berperan sekali terhadap tumbuh kembang anak-anak. Mari kita bertemu dengan Ibu Encup. Ibu, apa kabar? Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, Bu Kadis. Sehat? Sehat, semangat. Alhamdulillah. Semangat terus ya, Bu ya. Semangat. Kalau ngelihat Bu Encup ini, boleh dipanggilnya Bu Encup ya, Bu ya? Bu Boleh, Kadis. boleh. Biar lebih akrab. Tapi emang kita udah akrab kan? Emang udah besti. Udah besti kita ini. Ya, bertemu dengan Ibu nih, Bu. Mohon maaf nih, kami dari kru Camat TV mengganggu sedikit dan meminta waktunya Ibu untuk wawancara. Kebetulan Ibu saat ini kan baru saja melangsungkan kegiatan terkait dengan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR. Nah, Ibu, sebelum melangkah lebih jauh terkait dengan kegiatan Ibu, saya mau nanya nih, Bu. Nah, Ibu itu hobinya apa sih? Banyak. Bisa nyanyi, bisa masak, bisa main-main. Multi talent ya. Multi talent ya. Yang jelas nyari keliling, nyari makanan yang Oh, kuliner. kuliner. Tapi katanya Ibu juga hobinya tuh sepedahan. Oh, itu bukan hobi, itu ya harus sehat, harus sehat ya, olahraga. Oh, jadi salah satu olahraga Ibu itu adalah bersepeda. Bersepeda. Biasanya berapa lama tuh, Bu? Berapa intensitas Ibu dalam satu minggu lah istilahnya sepeda itu? Bersepeda itu Olahraga. Sabtu dan Minggu hari Sabtu, libur. Minggu. Dan kemarin di bulan puasa kita habis taraweh keliling di Kota Serang sekalian memberikan sedekah ya kepada musala-musala yang ada di Kabupaten Serang sama teman-teman rumah sakit. Teman-teman rumah sakit. Oh, iya. sebenarnya karena Ibu pernah jadi wadir ya, wadir di Rumah Sakit Derajat Prawira Kabupaten Serang. Bu, sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya ucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Encup, Kepala DKB P3A. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan, keberkahan, Amin. umur yang Panjang, barokah, amin. ya, terus Sehat. selalu diberikan kekuatan Amin, dalam menjalankan semua rutinitas Ibu sebagai Kepala Dinas. Amin. Selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Neri. Terus tolong jelaskan Ibu terkait dengan kegiatan Ibu nih, integritas dan intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR. Apa sih, Bu? Itu maksudnya? Kegiatan intensifikasi dan integritas pelayanan KBKR adalah ini untuk khusus kenapa di Kabupaten Serang ini tadi Deputi bilang ini yang kedua setelah Riau. Yang kedua kita di sini. Kenapa? Pertama, berbarengan dengan capaian target keluarga berencana dalam rangka Hari Kartini. Ya. Kita memberikan target ke 29 kecamatan, 31 puskesmas, yaitu di 3.100. Jadi di kecamatan ini udah gebiar. Ada berapa kecamatan? 29, kita ini? 31. 31. Iya. Jadi di semua puskesmas kita layani KB ini targetnya 100, tapi yang 10 orang implan dengan 3 orang IUD dibawa ke sini. Dibawa refreshing ke Serang. Iya. Dari kecamatan. Dari kecamatan ke sini. Kenapa mesti dibawa ke sini? Emang harusnya kegiatan KB ini memang selalu ada gebiar. Gebiar KB itu yang dilaksanakan di pendopo.
tahun 2011 sampai tahun 2018 selagi saya jadi Kabid KB kita laksanakan April Hari Kartini, di Oktober Hari Jadi Kabupaten Serang. Itu selalu ya. Tapi kemarin berbarengan ya dengan Hari Kartini. 2019 sampai 2023 kemarin kan Covid ya. Jadi mungkin tidak ada kegiatan untuk ngumpulin orang. Jadi kegiatan ini kenapa disebut intensitas pelayanan KBKR khusus ya, karena khusus yang untuk daerah-daerah terpencil. Seperti di Pulau Tunda, Pulau Panjang, Pulau Sanghyang, di Mancaknya di Cikedung, pada Rincangnya di atas tuh di gunung ya. Terus yang di Pambarayannya ada ini dibawa ke sini. Dibawa iya. untuk refreshing supaya tidak Terus desa terus. Kadang-kadang masyarakat kalau diajak KB bareng-bareng seneng dia daripada sendiri-sendiri ke puskesmas. Jadi berarti di sini juga melayani KB ya, Bu? Tadi melayani KB. Semua jenis KB. Ya, pelayanan implan sama IUD. Tapi kalau ada yang IUD di mana tuh Bu kalau IUD? Di mobil. Oh, di dalam mobil. Di dalam mobil itu kan privasi ya. Udah kita siapin mobil kita udah kayak kamar, udah semua khusus ada. Oh, ada pelayanan untuk pelayanan KB. Pelayanannya lengkap semua lengkap ya, di Bu, situ ya. ya. Jadi bisa mobile kemana aja, Ya. Ibu bisa menjangkau di desa-desa. Ya. Nah, Bu, tadi kan Ibu menyebutkan bahwa kegiatan KBKR ini khusus dan dirangkaikan dengan Hari Kartini. Emang yang namanya KB itu emang khusus hanya untuk perempuan apa, Bu? Oh, perempuan ber-KB sudah biasa, tapi pria ber-KB luar biasa. Ya. Jadi ada KB itu ada MKJP, MKJP itu ada MOW untuk perempuan, IUD untuk perempuan, implan untuk perempuan, Ya, pil untuk perempuan, suntik untuk perempuan. Yang untuk laki-lakinya MOP, KB pria dan kondom. Oh, Kita MOP siapkan. itu apa, Bu? Tolong MOB jelaskan. itu KB yang untuk pria yang dioperasi Vasektomi itu ya? Ya, vasektomi. Jadi di situ, tapi tahun ini kita belum mengadakan karena memang dokternya juga di Serang ini belum ada. Ada yang urologi belum, kita harus MOU dulu, dan mencari aseptor KB pria itu tidak mudah. Kita harus keliling. Yang sudah ada itu kelompok KB pria itu adanya di Keragilan. Di Keragilan ada, itu udah punya kelompok KB pria 30 orang. 30 orang dia udah melakukan vasektomi semua udah. Nah ini Bu, jadi selama ini kan yang namanya KB itu kan identiknya dengan wanita. Padahal sekarang itu kan kita kan Ibu Kartini kan yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Setiap baik laki-laki dan perempuan memiliki pilihan. Dan terkait dengan KB itu kan tidak harus juga dengan perempuan. Berarti kan laki-laki pun bisa melakukan KB. Nah itu Ibu untuk mengedukasi bahwa tidak hanya perempuan yang bisa KB, bahwa laki-laki juga bisa KB itu seperti apa, Bu, supaya target di Kabupaten Serang tercapai gitu untuk vasektomi bagi Bapak-bapak. Kami sudah punya beberapa kelompok KB pria di setiap kecamatan ada. Tapi yang paling banyak itu Kecamatan Keragilan. Yaitu dia kami ajak untuk memberikan edukasi ke semua masyarakat yang notabene laki-laki ya, supaya dia, karena kalau kita yang memberikan sosialisasi, kita perempuan takutnya kurang pas. Tapi kalau dia yang sudah di vasektomi, dia yang pengalamannya udah ada ya. Dia yang memberikan ini, jadi ngerasa nyambung satu frekuensi gitu lah. Jadi Ibu juga melibatkan para bapak-bapak yang sudah melakukan, dia jadi motivator. Jadi motivator KB pria. Iya. Nah itu peminatnya banyak nggak sih Bu untuk vasektomi, Bu? Sebetulnya kalau kita sering memberikan sosialisasi banyak ya, karena sosialisasinya kita kemarin 5 tahun tuh nggak boleh ngumpulin orang, jadi kita istirahat. Ini mulai lagi, makanya diadain Gebiar KB di sini. Kita mulai lagi mengajak masyarakat untuk ber-KB karena masih 10% yang belum ber-KB. Pasangan usia suburnya juga masih banyak yang belum ber-KB. Kita ajak lagi masyarakat biar paham bahwa punya anak 2 itu bukan lebih baik ya, untuk kesejahteraan semua. Karena hidup itu tidak membesarkan anak itu harus tidak mudah. Gizinya, pendidikannya, mencukupi semua kebutuhan, pola asuhnya, semua harus betul-betul kita siapkan. Jangan sampai ya sekarang ini kita punya
banyak anak banyak rezeki. Ya, Tapi harus ditambahin banyak tuh, yang yang dicari. seperti itu tuh Banyak masih juga yang sekarang masih dicari. ada tuh ya, Bu, ya, Banyak gitu. anak, banyak rezeki, banyak yang harus dicari. Iya gitu. betul betul Iya, betul gitu. Bu. Nah itu mungkin Ibu terus mengedukasi masyarakat ya, terutama untuk anak-anak yang tadi tuh saya nonton juga ada kabaret tuh Bu ya, kabaretnya mengenai pernikahan dini. Nah itu Ibu jelaskan di Kabupaten Serang bagaimana sih Bu presentase untuk anak-anak pernikahan dini itu Bu? Presentasi di pernikahan dini itu sekarang ini udah kecil, tidak besar karena sosialisasi kita udah kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Perempuan menikah itu yang ideal itu di usia 21 tahun, laki-laki di 25 tahun. Tapi kalau ada perempuan menikah di 18 tahun, 19 tahun boleh, cuman tunda untuk anak pertama di angka 21 tahun karena reproduksi, mental dia, sikap dia, semua harus disiapkan. Belum siap ya, belum Bu, siap, ya. semua harus disiapkan. Dan kita udah kerjasama dengan Dinas Pendidikannya luar biasa untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk jangan sampai pernikahan dini terus-terusan karena anak itu aset bangsa. Jangan sampai putus sekolah hanya karena menikah muda dan sudah menikah belum bekerja suaminya, dia juga putus sekolah. Ya masalah akan datang tidak berhenti. Iya, kalau yang masih muda kayak gitu kan mereka harusnya masih lagi belajarnya, lagi bermain, masanya bermain. Sayang kalau misalnya harus menikah, mengurus anak, ngurus rumah tangga ya Bu ya. Jadi waktunya terbuang sia-sia, masa mudanya terbuang sia-sia gitu ya Bu. Nah, ini Bu berarti kan nggak hanya Dinas Pendidikan aja karena yang namanya pernikahan pasti berhubungan langsung dengan Kadepag ya, KUA. Itu bagaimana Bu koordinasi Ibu dengan Dinas? Kami dengan KUA sudah kerjasama dan anak-anak remaja yang mau menikah itu 3 bulan sebelum dia menikah harus sudah download Persimil, daftar untuk nikah. Dan setelah dia mendownload di situ ada persyaratan. Pertama harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena untuk mengeluarkan bayi yang dilahirkan harus ibunya sehat. Iya betul. Kenapa sekarang banyak stunting? Karena ibu yang hamilnya HB-nya kadang-kadang rendah, ada yang 6, ada yang HB-nya 6, ada HB berapa, itu kan karena kurang asupan gizi. Anak-anak sekarang kalau nikah itu kan langsung pada diet-diet ya, biar kelihatan langsing, kelihatan cantik. Padahal gizi yang asupannya harus banyak, harus sehat ya, terutama ya Bu ya. Semua daging merah, telur, protein ya Bu ya. Jadi hasil anak yang dilahirkan sehat, berat badannya harus 3 kilo lebih. Dan insya Allah tidak stunting. Kalau lahir di bawah 3 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 1, sekian, yaitu kita riskan ya. Walaupun kita kenceng gembor-gembor bahwa pelayanan perkawinan usia dini jangan, tapi dengan begitu akhirnya stunting ini tidak selesai-selesai. Walaupun nanti ya kita sekarang alhamdulillah ya Kabupaten Serang ini tertinggi. Stuntingnya turun, tertinggi dari 8 udah menurun 8 kabupaten kota. Penting ya? 8 kabupaten kota yang paling tinggi penurunannya Kabupaten Serang. Dari 26,9 jadi sekarang 23,4. Jadi turunnya sangat 2,5 itu udah luar biasa. Luar biasa. Ini berkat tadi stakeholder semua turun. Termasuk Dukcapil juga masuk di dalamnya karena kita di Dinas KB ini ada kampung keluarga berkualitas. Di dalam kampung keluarga berkualitas itu tidak boleh di dalam satu kampung itu tidak punya data KTP, tidak punya data KK, tidak punya data KTA. Jadi dengan Dukcapil ini kita tidak bisa lepas, harus cantelan terus, harus saling berkolaborasi. Harus kolaborasi. Dan alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan Dukcapil, Kampung KB di Baros, di Desa Tejamari, dapat juara 2 tingkat provinsi. Luar biasa. Ya, di sini aja saya tadi melakukan pelayanan banyak banget Bu yang terjaring dari ibu-ibu yang peserta dan KB. Indikator untuk ikut lomba Kampung KB itu data Dukcapil. Ternyata data Dukcapilnya 0. Luar biasa. Alhamdulillah.